Selamat pagi pemirsa. Saya Maria Suterini. Dan saya Andreas Rendi. Pada kesempatan ini kami akan mengabarkan terkait dengan pemilu dan juga May Day. Hanya di Redaksi Siang. Hari ini masyarakat Indonesia menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum 2019. Begitu juga dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang sudah menuju ke TPS 41 Kampung Curug Bojongkoneng, Bogor. Usai melakukan sholat bersama di Masjid Nurul Wetan, Kecamatan Hambalang, Jawa Barat. Dikabarkan juga Presiden calon nomor urut 1 Joko Widodo tengah dalam perjalanan menuju TPS 08 Kecamatan Gambir. Saat ini kami sudah terhubung bersama reporter kami William Reno. Silakan William. Saat ini saya sedang berada di kawasan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tepatnya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Di tempat ini terdapat TPS 008 yang direncanakan akan dihadiri oleh calon Presiden Republik Indonesia nomor 01, Bapak Joko Widodo. Sekitar pukul 10.15 pagi tadi, waktu Indonesia Barat, Bapak Joko Widodo bersama dengan Ibu Miriana Jokowi hadir untuk melakukan pencoblosan. Di dalam pernyataannya, Bapak Jokowi mengatakan usai dari pencoblosan belum ada kegiatan atau agenda dalam apapun, namun hanya akan ada rencana untuk makan siang saja. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih C6. Setelah ini makan, sudah dibilang kok. Demikian laporan ini, kembali ke studio. Terlihat sekali antusiasme dari kedua pasang calon presiden dan juga wakil presiden yang datang untuk menggunakan hak suara mereka. Bicara tentang antusias, baik dari pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum 2019 dikarenakan mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Rabu, 17 April 2019, tepat pada pukul 9 pagi dimulainya pelaksanaan pemilu 2019. Tidak sedikit warga yang datang untuk melakukan pemilihan umum. Namun, pemilihan umum saat ini terjadi kendala di beberapa warga yang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pemilihan umum, dikarenakan tidak adanya surat resmi yang dimiliki. Akan tetapi, pihak yang merupakan panitia dari pelaksanaan pemilu 2019 memberikan kesempatan bagi yang tidak memiliki surat resmi. Mereka diperbolehkan untuk memilih pada jam 12 siang. Saya Tesalonika melaporkan dari TPS Cipondo, Tangerang. Meskipun tidak dapat menggunakan hak suara mereka, mereka tetap memperjuangkan hak pilihnya. Hal serupa juga terjadi pada beberapa mahasiswa perantauan yang tidak dapat memilih karena terkendala surat A5. Terjadi disinformasi terkait dengan jadwal memilih dengan menggunakan surat A5. Berikut informasi selengkapnya. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di SDN Cihuni 2. Nah, di sini sudah diselenggarakan pemungutan suara dan terdiri dari 7 TPS sekaligus. Ada dari TPS 39, 40, 41, 42, 43, 46 dan 47. Nah, kabarnya di sini menurut data yang saya dapatkan ada 1.353 daftar pemilih yang sudah terdaftar melalui baik itu melalui C6 atau A5. Nah, tapi kabarnya ada beberapa kendala nih di TPS di Kelurahan Curug Sangereng ini. Kabarnya orang-orang yang sudah mendaftar di A5 itu mereka harus menunggu lagi sampai jam 12 karena nama mereka tidak terdaftar di TPS yang seharusnya. Jadi di surat A5 itu biasanya ada keterangan kita akan mencoblos di mana. Nah, tapi waktu si pemegang A5 ini udah masuk ke tempatnya, ke TPS yang dituju, ternyata nama mereka nggak terdaftar di sana. Nah, untuk info lebih lengkapnya lagi nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pemilih yang menggunakan A5. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemilih muda yang menggunakan A5. Di sini ada, boleh diperkenalkan dulu Kak namanya? Halo, saya Stefanus, saya mahasiswa. Nah ini Kak baru pertama kali menggunakan A5 ini ya Kak ya? Iya, kalau buat A5 sih di pemilu baru pertama kali ya. Kalau boleh tahu apa sih kendalanya dan gimana prosesnya untuk mengurusnya, susah atau enggak?
Kalau ngurusnya saya kebetulan ngurusnya di domisili saya. Nah tapi kalau buat kendala sih dari informasi yang saya dapat itu katanya bisa milih dari jam 7 tadi. Tapi terus tiba-tiba di TPS-nya bilang nama saya nggak ada. Terus disuruh nunggu sampai jam 12. Gitu. Oh gitu. Terus untuk prosedur untuk menggunakan A5-nya sendiri apakah udah jelas dari KPU-nya atau masih ada yang... Setahu saya sih tinggal bawa A5-nya aja ya habis itu milih. Sesimpel itu sih harusnya. Oh terus kabarnya kan katanya boleh juga menggunakan IKTP nih. Nah itu gimana tuh Kak maksudnya? Kalau buat IKTP sebenarnya bisa. Cuma yang saya lihat dari tadi di kantor di dalam itu banyak yang mispersepsi sebenarnya dengan informasi tersebut. Karena IKTP itu kan cuma bisa dipakai kalau misalkan nggak dapat surat undangan C6 dan sesuai domisilinya. Jadi tadi banyak misalkan dari jauh nih kayak saya dari Batam gitu. Tadi ada yang dari Banda Aceh juga, ada yang KTP Kebayoran Baru. Dia nanya pakai KTP bisa nggak milih sini? Itu sebenarnya nggak bisa, karena harus sesuai alamat domisilinya aja. Harus sesuai sama alamat domisilinya, kalaupun bawa IKTP begitu ya Kak ya. Berarti ini Kakak masih harus menunggu sampai jam 12 nanti. Oh oke deh Kak, terima kasih banyak ya Kak untuk informasinya. Ini kalau A5-nya mau dilihat nih. Oh iya boleh. Bisa. Bukti udah ada A5. Seperti ini nih pemirsa A5 yang akan digunakan untuk orang-orang yang berpindah TPS. Pemilu kali ini mendorong minat dari banyak anak-anak muda untuk menggunakan hak suara mereka dalam menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Berikut tadi merupakan informasi terkait pemilu 2019, so jangan lupa gunakan hak suara kalian. Dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah kisah Marjan merayakan kebaikan. Unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei kembali diadakan di sekitaran Monas dan juga di beberapa titik lainnya. Para buruh memberikan beberapa tuntutan, salah satunya adalah meminta pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 dan 2015 terkait dengan pengupahan, dan juga memberikan beberapa tuntutan lainnya. Berikut laporannya. Pemirsa, di belakang saya para buruh sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi long march dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha menuju ke Istana Merdeka. Dan baru saja Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional Joko Haryono menyampaikan orasinya yang menuntut untuk perbaikan sistem dari BPJS, yang mana menurutnya BPJS justru lebih seperti asuransi, bukan seperti jaminan sosial. Dan tak hanya itu, Joko Haryono juga menuntut adanya penambahan cuti melahirkan yang sebelumnya hanya 3 minggu menjadi 14 minggu. Dan secara umum para buruh menuntut adanya revisi dari PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, juga penghapusan dari sistem kerja kontrak, outsourcing dan juga magang. Tak hanya itu juga buruh juga menuntut adanya penurunan harga kebutuhan pokok seperti BBM dan tarif dasar listrik. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Tidak jauh dari pintu masuk Monas, para buruh juga melakukan aksi yang tidak kalah menarik. Salah satunya adalah dengan menggunakan pakaian petani. Berikut informasi. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Patung Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat. Nah tepat di belakang saya sudah ada beberapa buruh yang sedang berkumpul untuk memperingati Hari May Day. Nah beberapa dari mereka itu adalah perempuan. Dari salah satunya itu FPASI, Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia. Nah yang membuat saya sangat penasaran di sini adalah kenapa sih mereka memakai baju layaknya seperti petani. Dipakai buat infrastruktur, berobat susah apa tidak mudah, walah. Nah saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang pastinya kita bakal tanya-tanya dong hal-hal unik apa sih yang ada di sini. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Siti. Yuk kita langsung tanya-tanya aja. Halo Ibu, apa kabar? Baik, sehat. Ibu, dari sini tuh udah dari jam berapa sih Bu? Dari setengah 8 pagi tadi.
Oh, dari 8 pagi ya Bu ya. Oh, sebelumnya apakah Ibu lokasinya hanya di sini saja tadi atau dari beberapa lokasi lain? Nah, tadi dari depan kantor gubernur, kita jalan long march dari sana ke sini. Ibu mau nanya nih, saya tadi suka penasaran, kok Ibu bisa sih pada mengenakan baju seperti ini? Ya, kami kan ini bertujuan temanya buruh kan. Kami termasuk dari elemen rakyat yang menengah ke bawah. Ya, istilahnya seperti tema kami hari ini di May Day sekarang kan, kami buruh hari ini masih merasa dimiskinkan oleh pemerintah atau oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dengan adanya PP 78 serta rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 itu benar-benar memiskinkan kita dari UMK yang susah, apalagi perjuangan UMSK atau upah minimum sektoral kita. Terus dari kondisi rakyat juga yang harga sembako semakin naik semakin hari, sedangkan gaji kita buruh itu masih perjuangan banget, susah, nggak ada dari KHL aja dikurangin lagi dari pemerintah ini. Sepertinya pemerintah nggak menganggap kepada kami buruh, padahal buruh ini kan pemberi income terbesar buat pajak negara ini. Kami sebelum menerima gaji kami pajak udah langsung dipotong, dengan BPJS juga. BPJS kami belum terima gaji udah disetorkan ke sana, uang kami udah dipotong. Tapi pelayanan BPJS untuk kami belum merasakan nyaman lah ibaratnya. Kami masih sulit, masih kesusahan mencari pelayanan rumah sakit yang enak, istilahnya di dalam kondisi kita sakit ya. Kita maunya kan cepatlah ditangani, dilayani gitu. Tapi sampai saat ini masih susah gitu. Pemerintah masih belum perhatian lah buat kami rakyat ini buruh. Ya, kami sebagai buruh, kami menyatakan masih akan tetap berada di oposisi ketidakadilan, siapapun presidennya. Gitu aja. Oke Bu, dari sini apakah sudah semua dari federasi ini sudah berkumpul atau hanya beberapa saja? Belum, sepertinya belum pada datang. Tadi kan juga ada ini masih terkendala macet gitu. Kadang-kadang kita kalau ada agenda May Day ini dari pemerintah pun gimana ya, sepertinya mempersulit gitu. Bahkan akses mau ke istana aja kadang udah dicegat-cegat gitu loh, dialihkan jalurnya. Jadi kami lama nyampe ke titik kumpul gitu. Nah Ibu, habis dari lokasi patung kuda ini, apakah ada selanjutnya pergi ke lokasi lainnya Bu? Ya, kami diagendakan untuk long march ke Istana Negara. Oh, Istana Negara. Di depan istana. Oh, baiklah Bu. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya untuk bertanya-tanya. Ya, terima kasih Bu. Tersampaikan ya, apa yang kami hajatkan lah ibaratnya, apa yang menjadi suara kami. Iya buruh. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah pemirsa, itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pastinya kalian penasaran dong. Unjuk rasa kali ini diadakan di beberapa titik, dimulai dari Monas, lalu menuju Patung Kuda dan akan berakhir di Tenis Indoor Senayan. Dikabarkan di titik ini akan dihadiri oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Berikut informasinya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Tempat ini merupakan tujuan akhir dari rangkaian Mei 2019. Nah, di tempat ini Prabowo memberikan pidatonya yang isinya mendukung kesejahteraan para buruh Indonesia. Selain itu, ia juga mengklaim atas kemenangannya pada pemilu beberapa waktu lalu. Namun sayangnya, setelah acara ini usai, Prabowo enggan memberikan keterangannya kepada media. Kemudian, Fadlizon selaku Wakil Ketua DPR RI memberikan pendapatnya bahwa sebenarnya Prabowo juga mendukung atas kesejahteraan para buruh di Indonesia. Kemudian meningkatkan menghapus dan juga buruh yang lain. Saya Diah Resmi Salsabila melaporkan dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Berikut tadi yang dapat kami laporkan. Saya Maria Sutarini. Dan saya Andreas Rendi, pamit undur diri dan sampai jumpa.